Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pendengar setia Sriwijaya mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah konsekuensi kita sebagai seorang umat manusia. Terlebih-lebih lagi kita menjadi seorang yang beriman kepadanya. Diwajibkan kepada kita semua untuk bersyukur dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat ini. Kalaulah tidak dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa melihat, kita tidak akan mungkin bisa mendengar, kita tidak akan mungkin bisa menghirup udara yang begitu sejuknya, kita tidak bisa menikmati air yang begitu segarnya, memakan makanan yang Allah keluarkan dari muka bumi ini. Semuanya itu adalah karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang seharusnya kita syukuri. Padahal usaha untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu pun berasal dari Allah, itu pun kenikmatan. Jadi rasa syukur kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepadanya, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dengan mengaplikasikan, dengan mempraktekkan, mempergunakan, memanfaatkan semua kenikmatan tadi dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur yang kita panjatkan, yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebenarnya konsekuensi dari kenikmatan, suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa bersyukur, itu juga dari karunia yang Allah berikan sehingga kita mampu untuk bersyukur. Jadi begitu miskinnya, begitu fakirnya kita, begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita selalu teringat dan teringat untuk meningkatkan amalan soleh kita, agar kita betul-betul memiliki bekal yang cukup, yang maksimal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Suatu doa yang begitu indah, suatu doa yang menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia begitu amat sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kaya, zat yang maha besar, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salatika." Wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan suatu doa di akhir salatmu. Maksudnya di sini ditafsirkan para ulama, sebelum salam atau sesudah salam, sesudah tasyahud atau setelah salam. Doa apa itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama menekankan untuk kita membaca doa tersebut tatkala kita hendak menutup salat kita dengan salam ataupun setelah kita salat, yaitu setelah salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antaqul, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku,
berikanlah aku taufik. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengingatmu. Untuk mengingatmu ya Allah. Nah, ini ala dzikrika. Kemudian yang kedua apa? Wa syukrika. Bantu aku ya Allah. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Taufik kepadaku ya Allah. Agar aku bisa bersyukur. Dan tidak menjadi orang-orang yang kufur atas kenikmatanmu. Wa husni ibadatika. Dan kebaikan amalan soleh yang aku persembahkan kepada Engkau ya Allah. Yang diterima, yang mendapatkan pahala. Maka di sini memiliki tiga dasar, tiga keutamaan, kenikmatan yang begitu indah tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik berupa mengingat Allah sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa meningkatkan amalan kita, sehingga kita bisa meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita, sehingga kita bisa meningkatkan salat kita, sehingga kita bisa meningkatkan puasa kita, sehingga kita meningkatkan amalan-amalan yang lainnya yang begitu banyaknya. Itu berdasarkan apa? Kita ingat sama Allah. Tatkala kita duduk, tatkala kita berbaring, tatkala kita berdiri, maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka innaka subhana rabb ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan akan keistimewaan ciptaan langit dan muka bumi ini, perubahan matahari, perubahan malam, berubah menjadi siang, siang menjadi malam. Maka pada saat itu ada seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang amat sangat luar biasa yang sepatutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur. Kemampuan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur karena sebab banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka konsekuensi seorang hamba tatkala dia mendapatkan limpahan rahmat kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita semua untuk bersyukur. Itu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita. Mudah sebenarnya. Tinggal kita bersyukur. Menggunakan semua kenikmatan tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang kedua ini begitu indahnya tatkala kita bisa dan mampu memiliki kemampuan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah konsekuensi dari kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa syukur itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Ibarat kata seperti seseorang menjual sesuatu. Ketika seseorang ingin terjun ke dalam dunia perniagaan atau bisnis, yang mana dia membutuhkan modal sehingga dia bisa berjualan, berdagang. Datanglah kepada dia seorang pembeli menawarkan barang yang nanti barangnya tadi akan dibeli lagi oleh si pembeli. Awalnya diberikan oleh pembeli tadi, kemudian dibeli lagi oleh pembelinya. Padahal dia yang pertama kali yang memberikan barang itu sendiri. Kemudian dibeli oleh sang pembeli pertama tadi, padahal barangnya itu hasil dari siapa? Pembeli. Dengan nilai harga yang begitu fantastis atau harga yang begitu tinggi.
maka kita katakan mustahil ada orang yang semacam itu. Susah, mungkin ada tetapi sangat kecil. Atau seperti ketika kita menjual sesuatu yang mungkin tidak terlalu mahal, ya, jualan air putih, ya berapalah 500 ataupun 1000. Datang pembeli kepada kita semua dengan menawarkan air yang kita jualkan tadi dengan harga yang begitu tingginya. Misal taruhlah 1 triliun. Maka begitu fantastisnya tawaran harga tinggi tadi untuk sebuah air. Maka kita katakan mustahil, susah untuk kita lihat bahwasanya terjadi di lapangan antara penjual dan pembeli melakukan satu transaksi yang begitu amat sangat berbeda jauh antara barang dan nilainya. Maka itulah yang kita rasakan saat ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan, tawarkan surga untuk kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita semua amalan atau ibadah-ibadah yang kita berikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga yang begitu nikmat, begitu besar nih kenikmatannya. Dengan amalan yang begitu ringan, dengan amalan yang begitu sangat sedikit, sehingga kita bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membandingkan antara surga, nilai dari kenikmatan surga dengan amalan soleh kita, sholat kita 2 rakaat, sangat-sangat jauh, tidak sebanding nilainya dengan kenikmatan di surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah jadikan amalan kita yang sedikit tadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ganjarin kita semua dengan surga yang begitu indahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lupa dan tidak luput saya pribadi mengingatkan kepada jamaah sekalian, kaum muslimin, ikhwan maupun akhwat, untuk selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, terkhusus kaitannya dengan akhlak yang mulia. Dan juga kita berterima kasih, kita bersyukur kepada penyelenggara pengajian Rojah ataupun Sriwijaya Mengaji, kepada kru-krunya, kepada panitia yang menyelenggarakan setiap pengajian-pengajian yang kita nikmati, ilmu yang disampaikan di dalam pengajian tersebut, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan ganjari pahala yang begitu besar kepada mereka semua. Oleh karena sebab mereka menjadi perantara tersambungnya, tersampainya agama ini, tersalurkannya ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam, seluruh manusia. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hakikat makna al-ihsan, yang mana kita pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa poin tentang bentuk-bentuk makna hakikat al-ihsan. Yang kemarin kita telah terakhir kita membacakan surat An-Nisa ayat 36 tentang poin-poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapakah kita hendaknya untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa tersebut. Terakhir kemarin kita sebutkan yaitu tetangga. Tetangga. Kalaupun kita mau menjelaskan secara mendetail tentang hak-hak tetangga, mungkin kita membutuhkan waktu yang khusus, tema khusus untuk membahas secara detail hakikat al-ihsan kepada tetangga. Tetapi kita cukupkan pekan yang lalu yang sudah kita sampaikan tentang perbuatan baik kita kepada tetangga-tetangga kita yang dekat ataupun yang jauh, yang sudah kita sampaikan 40 rumah di setiap penjuru rumah kita, yang mana mereka berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Tetapi hadisnya dhaif, yang sahih, yang kuat adalah kita kembalikan kepada
adat istiadat kita, mungkin perumahan kita totalnya atau kampung kita totalnya mungkin ada 100 kakak, maka 100 kakak itulah. Misalkan kampung kita atau perumahan kita ada 50 kakak, ya 50 kakak itulah yang harus kita berbuat baik kepada mereka, berbuat al-ihsan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat berikutnya. Bil jambi wasahibi bil jambi, yaitu karib kerabat, teman terdekat. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan baik kita kepada orang tua, kemudian serahim satu darah dengan kita, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan berbuat baik, berbuat ihsan kepada siapa? Yaitu teman sejawat, orang yang terdekat dari kehidupan kita. Para ulama di sini berselisih pendapat, ulama tafsir berselisih pendapat tentang hakikat makna wasahibi bil jambi, yaitu sahabat yang terdekat. Pendapat yang pertama adalah istri ataupun suami. Istri ataupun suami. Pendapat yang kedua adalah orang tua. Tetapi dijelaskan di awalnya. Pendapat yang ketiga adalah ya, orang yang terdekat, yaitu teman karib kerabat, ya, teman dekat lah bahasa kita. Teman dekat. Tetapi yang kemudian yang keempat adalah teman dalam perjalanan. Teman tatkala kita bersafar. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya maksud dari wasahibi bil jambi, yaitu berbuat baik kepada teman dekat, itu maksudnya adalah karib kerabat, maksudnya sahib bahasa kita. Kawan dekat, kawan dekat. Kalau kita katakan kawan dekat, maka mencakup hubungan suami istri, masuk makna di situ. Masuk juga makna apa? Masuk juga makna orang-orang yang menemani kita dalam perjalanan. Jadi beliau mengambil pendapat bahwasanya maksud dari wasahibi bil jambi di sini adalah teman dekat, ya, teman dekat. Terlebih-lebih lagi masuk makna di situ apa? Istri dan orang-orang yang menemani kita dalam perjalanan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada mereka yang dekat hubungannya secara keseharian kita, pergaulan kita dengannya. Kita tetap diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Bentuk-bentuknya nanti akan kita bahas. Bentuk-bentuknya seperti apa itu akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum, yaitu pembantu, budak-budak kalian. Ditutup dengan hak-hak budak. Hak-hak budak. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada pembantu kita secara umum, secara khusus budak. Ya, budak itu tidaklah kita bisa dapati, kita peroleh kecuali dengan cara apa? Peperangan. Dengan cara peperangan. Bukan diambil, diculik atau kita beli, kita jual, enggak. Kita bisa mendapatkan perbudakan atau orang yang bisa kita jadikan budak itu tatkala kita melakukan suatu peperangan, kemudian musuhnya kalah, musuh kita kalah, kemudian kita bisa mengambil dia menjadi seorang budak untuk membantu kita. Jangan dipahami bahwasanya setiap pembantu budak. Jadi tidak semua pembantu budak, tetapi setiap budak pembantu. Paham ya? Kalau budak, ya kalau kita bahas secara detail panjang lah ya. Itu statusnya persis seperti istri, ya. Bisa digauli, bisa disuruh-suruh, tanpa digaji pun tidak masalah. Yang penting dia mendapatkan kewenangan untuk
tinggal, makan, dan seterusnya. Itu kalau budak. Tentang fikih budak sangat panjang pembahasannya, kita ambil poin pentingnya saja seperti itu. Jadi kalau pembantu secara umum tidak seperti status hukumnya budak, beda. Pembantu ya jasa, berarti jual beli dalam jasa, bukan perbudakan. Jangan sampai disamakan. Jadi semua budak pembantu, tidak semua pembantu budak. Jangan ya. Tidak semua pembantu budak. Jadi terkadang orang itu tidak memberikan perhatian besar kepada pembantu atau budak, karena istilahnya orang yang membantu di rumah kita itu orang yang seakan-akan hina dari kedudukannya dengan kita lebih tinggi dengan dia. Nah, pada saat itulah terkadang muncul sifat sombong, tidak menempatkan mereka sebagai orang yang betul-betul memiliki hak untuk diberikan muamalah kebaikan. Dan terkadang banyak orang luput di sini, menghinakan, meremehkan pembantu, meremehkan para budak mereka. Dan Islam datang untuk menjelaskan tentang hak-hak antara manusia, walaupun dia seorang apa? Seorang budak, ibarat kata orang yang derajatnya yang paling rendah di mata manusia, yaitu budak tadi. Seperti itu. Tetap Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada para tuan yang memiliki budak berbuat baik kepada budaknya. Dan perbudakan itu, syariat perbudakan itu bukan hanya Islam saja yang diatur tentang syariat perbudakan. Sebelum agama Nabi Muhammad SAW, Yahudi, Nasrani, agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, telah ada perbudakan di zaman dahulu. Kemudian datanglah Nabi SAW dengan banyak syariat Islam, ketentuan-ketentuan Islam yang menyarankan, menekankan kepada pengikut umat Nabi SAW untuk membebaskan budak. Justru Islam yang dibawa oleh Nabi SAW membebaskan para budak, ditekankan untuk membebaskan para budak, yaitu riqu ar-raqabah, riqu ar-raqabah. Jadi seperti itu. Jadi bukan Islam, hanya Islam yang mengatur masalah perbudakan, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi syariat-syariat sebelum Nabi SAW telah ada itu perbudakan. Sebagaimana salah satu contoh yang pernah dulu kita bahas tentang kisah Salman Al-Farisi, beliau diperbudak oleh orang Yahudi dengan cara kedzaliman, dirampas istilahnya, dijual langsung dengan orang Yahudi, sehingga Salman Al-Farisi menjadi seorang budak tatkala mencari kebenaran, tatkala mencari Nabi Muhammad SAW, dan beliau bebas dari perbudakan di tahun 5 Hijriah ketika peperangan Khandaq. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Ayat yang kita baca dari kemarin kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita penuhi, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain, berbuat baik kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala rincikan dalam ayat ini. Barulah Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat yang indah. Jadi lengkap kalimat ini. Begitu indah bahasa Al-Qur'an. Tidaklah yang mengatakan perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an zat yang maha mengetahui segala-galanya, itu Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, "Innallaha", sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai bagi mereka yang angkuh, sombong, dan membangga-banggakan diri mereka. Mukhtal, fakhur pada hakikatnya sama, memiliki makna yang sama, tetapi di situ ada perbedaan yang signifikan, yaitu fakhur lebih merendahkan orang lain, lebih khusus dia maknanya, merasa dia yang hebat, pintar, dan seterusnya. Yang mana
Ayat ini ditutup dengan menunjukkan kepada kita semua bahwasanya penekanan untuk kita berbuat baik kepada siapapun dia, kepada siapapun dia, sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak bisa merealisasikan, mengaplikasikan, mempraktekkan sifat akhlak baik, ya, perbuatan baik, berlaku bermuamalah baik kepada orang lain, ketika dia tidak mampu, tidak bisa menolong orang lain, berbuat baik kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat, anak istri, suami, siapa lagi? Yaitu wabni sabil, ada yang terlewat tadi, wabni sabil, yaitu orang yang asing di daerah yang dia datangi tersebut, orang jauh lah, wabni sabil, orang yang butuh pertolongan, yang datang dari jauh, butuh pertolongan, butuh makan dan seterusnya. Tatkala kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, misal dan budak ataupun pembantu, maka itu menunjukkan bahwasanya apa? Ada sifat angkuh, ada sifat sombong di dalam diri kita. Jadi ayat ini masya Allah gitu ya, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat mumtaz gitu ya, mumtazah. Apa bahasa gitu? Sangat-sangat brilian gitu ya. Di awal Allah sebutkan hak-hak yang paling agung, yaitu hak Allah. Setelahnya baru hak-hak manusia yang paling tertinggi, yaitu orang tua, bapak dan ibu kita. Terus sampai yang terendah, siapa tadi? Pembantu dan budak lah bahasanya. Karena itu yang terkadang kita terjatuh di dalamnya, tidak menghargai pembantu kita ataupun budak kita, kalaupun kita punya budak. Nah, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, berarti kita langsung berpindah kepada sifat yang buruk, yaitu apa? Sombong, angkuh. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kalaulah kita tidak diberikan petunjuk Islam, kita tidak akan mengerti tentang hak manusia. Kita tidak akan mengerti tentang hakikat kebaikan, kewajiban-kewajiban kita tatkala kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Islam datang dengan sangat detail. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan suatu perintah, pada dasarnya di situ terdapat larangan. Ketika kita melakukan suatu perintah, ketika kita tidak melakukan suatu perintah, maka pada saat itu langsung bertentangan dari perintah tersebut. Yaitu contohnya ayat ini, ketika Allah perintahkan untuk kita berbuat baik, berbuat al-ihsan, maka kita akan terhindar dari sifat sombong. Tetapi sebaliknya, tatkala kita tidak bisa berbuat al-ihsan, berbuat baik kepada Allah dan kepada hamba-hambanya, tidak bisa berbuat al-ihsan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka kita merasa sombong, merasa angkuh, merasa congkak, dan itulah sifat dasar orang-orang yang mengkufuri, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka angkuh, bangga, sombong kepada syariat Islam, kepada orang lain, tidak mau menunaikan hak-hak mereka, hanya menunaikan atau hanya berharap bagaimana haknya bisa dipenuhi, tetapi hak saudara-saudarinya dia tidak pedulikan. Mana hakku? Mana hakku? Dia mempertanyakan haknya, tetapi dia tidak mempertanyakan kapan aku bisa menunaikan hak orang lain. Dia pikirkan haknya sendiri, tidak memikirkan kewajiban dia. Jadi ayat ini begitu sempurnanya. Jadi di sisi lain Allah perintahkan untuk berbuat baik
Kemudian ayat ini ditutup dengan makna apa? Larangan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan suatu perintah, ternyata di situ terdapat kebalikannya kalau kita tidak melakukan suatu perintah tadi. Kalau kita menjauhi larangan tadi, larangan sombong tadi, maka kita akan berpindah kepada suatu perintah. Paham maksudnya ini? Inilah sempurnanya agama kita, syariat kita. Ketika dalam menjelaskan suatu perkara, ketika mendetailkan dalam suatu permasalahan, dan inilah hakikat apa? Ilmu yang begitu sempurnanya, ilmu yang tidak ada kecacatan sedikit pun, ilmu agama yang tidak ada sedikit pun di dalamnya kekurangan ataupun sesuatu yang harus kita tambah-tambahkan oleh karena sebab kita merasa kurang dan seterusnya. Padahal banyak syariat yang belum kita pelajari. Bahwasanya ini adalah bukti nyata agama kita, agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang betul-betul datang dari Zat yang Maha mengetahui segala-galanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah membagi dua makna ihsan, membagi dua makna al-ihsan. Yang pertama, kata beliau, ada yang kelewat ya, ada yang kelewat. Kita bacakan satu hadis dulu. Beliau menyampaikan, sebelum menyampaikan dua poin tentang pembagian ihsan, beliau menyampaikan satu hadis yang begitu indah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan kebaikan, perbuatan baik terhadap siapapun, kepada siapapun, di setiap keadaan apapun. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan yang harus kita terapkan kepada siapapun, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Tetap kita terapkan yang namanya al-ihsan. Apa itu kata Nabi SAW setelahnya beliau mengatakan, fa'idha, ini perhatikan kalimat ini. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, maksudnya qisas, ataupun peperangan, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Allahu Akbar. Nah, seperti itulah Islam mengatur dalam masalah ihsan terhadap orang yang berhak untuk dibunuh dengan cara dipancung, bukan disetrum tembak dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza dabahtum fa ahsinu dibhah. Ketika kalian hendak menyembelih korban kalian, ayam, kambing, sapi, kerbau, dan yang lainnya, maka berbuat baiklah kalian itu dalam penyembelihan hewan ternak korban kalian. Pertama, nanti dijelaskan oleh beliau, bagaimana di beliau Nabi SAW, caranya bagaimana sih berbuat baik kepada hewan korban hendak kita sembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah satu di antara kalian itu mengangkat pisaunya. Wal yuhidda ahadakum syafratahu, ditajamin pisaunya. Jangan tumpul, digesek-gesek, disembelihkan ke binatang tersebut, ya susah merobek kulit si binatang tadi, kasihan, sakit jadi. Kalau tajam kan cepat, satu atau dua kali sudah putus, ke bawah ke atas itu sudah putus sebetulnya. Kalau yang tajam, atau yang satu kali sekali tekan putus semua. Seperti itulah. Jadi sampai makruh hukumnya kalau kita menyembelih, ya. Bahkan bisa jadi haram kalau kita ngerti, kalau kita tahu hukumnya, tahu pisaunya nggak tajam, tumpul, nggak lancip, nggak mau ditajamkan atau cari pisau yang tajam, kemudian kita paksakan, kita gorok leher si binatang tadi. Kan binatang, gitu kan? Logikanya kan seperti itu. Kita seakan-akan meremehkan. Sampai binatang yang mungkin kita logikakan nggak perlu berbuat baik, namanya binatang nggak berpikir gitu, nggak punya otak, nggak punya perasaan lah bahasa kita.
Ngapain kita berbuat baik kepada si binatang tadi, padahal namanya binatang. Tetap kita berbuat baik kepada makhluk yang kita katakan memang dia tidak seperti kita. Secara nalar dan akal sehat mereka tidak sama memang. Tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada mereka. Digosok-gosok, digesek-gesek kanan kiri sampai 10 kali, sampai 15 kali gosokan. Gesekan apa? Pisau yang tumbul tadi. Sampai dia menjerit-jerit dan sakitan. Karena tidak ditajamkan pisaunya tadi. Coba bayangkan. Sampai permasalahan yang rinci yang kayak gini, yang seakan-akan nggak perlu dibahas lah gitu ya. Semua orang bisalah namanya menyembelih. Tetap ada aturan dalam agama kita. Itu tanda kesempurnaan agama Islam. Kemudian beliau Nabi SAW katakan wal yurih dzabihatahu, jadikan hewan yang kalian hendak sembelih tadi dibikin rileks dulu, dibikin santai dulu. Kecuali memang tidak bisa kayak berontak dan seterusnya. Seperti sapi misalkan. Kalau sapi kan biasanya apa? Susah diajak tenang misalkan. Tapi kalau kita bisa buat dia tenang dulu, nggak masalah gitu. Nah, pertama caranya adalah ditenangin dulu. Jangan ditampakkan di hadapan dia kalau temannya akan disembelih atau sedang disembelih. Diasingkan ya, yang lain. Jangan sampai dia melihat temannya sedang disembelih, dijauhkan, jangan sampai dilihat atau ditutup lah. Kemudian kita elus-elus itu kambing, sapi dan seterusnya. Kita elus bagaimana dia bisa tenang. Kemudian kita cari waktu yang pas untuk kita sembelih. Sudah asar kan? Iya kan, sudah itu ya? Sudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit tentang al-ihsan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا ترصوا. الله أكبر.
أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kaitannya dengan al-ihsan. Tadi terhenti di dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada siapapun, terlebih-lebih lagi kepada sesama kita yang terdekat dalam kehidupan kita. Dan Islam juga memerintahkan, menekankan kita untuk berbuat baik, berlaku adil kepada binatang yang terkadang kita tidak terlalu memperdulikannya. Namanya binatang tidak sama dengan manusia, sehingga kebanyakan dari kita tidak terlalu peduli dengan
sifat baik, perbuatan baik yang harus kita terapkan kepada para binatang tadi. Sehingga Nabi SAW menekankan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada hewan sembelihan kita yang ingin kita sembelih. Pertama, pisaunya ditajamkan, kemudian binatangnya dibuat setenang mungkin, serileks mungkin, jangan sampai ditampakkan ketakutan kepada dia karena temannya sedang disembelih di hadapan dia, sehingga dia merasa takut, sedih, khawatir. Tetap kita harus menjaga mata dia, pandangan dia dari kekejaman, ya istilahnya, ketakutan dia ketika temannya sedang disembelih, dijauhkan. Itulah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengarang mengatakan membagi kebaikan atau perbuatan baik itu menjadi dua yang kita sering kenal di masyarakat kita, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan sesama makhluk hidup, tidak terikat dengan manusia saja, tetapi semuanya makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan hanya makhluk hidup, yaitu apa? Bumi, lautan dan seterusnya. Tetap harus kita jaga, jangan merusak tanah kita, jangan merusak lautan kita. Dan itulah syariat Islam mengatur untuk kita berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Tapi kata beliau yang pertama, ada dua, yaitu yang pertama adalah wal ihsanu fi babil ibadat. Kata al-musannif, beliau mengatakan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan bab-bab ibadah. Dan insya Allah masih ingat ketika kita menjelaskan tentang bab-bab besar dalam ilmu fikih, ya. Jangan sampai lupa itu. Jadi fikih itu memiliki bab besar. Baru setelahnya pasal-pasal. Ini kan gitu. Kalau kita buat suatu tulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan yang lainnya, penelitian, pasti di situ terdapat apa? Bab-bab, baru pasal dan seterusnya. Nah, di dalam ilmu fikih itu kan ada 4 bab, masih ingat insya Allah? Bab ibadat, bab munakahat, bab muamalat, bab jinayat. Walaupun ada yang mengatakan sampai 5, yang pada intinya kembali kepada 4 bab. Nah, bab pertama, bab ibadat, itu kaitannya dengan muamalah, amalan yang kita haturkan, yang diperuntukkan kepada Allah semata. Salat, puasa, haji, sedekah, zakat, itu kan niatnya lillah gitu. Itu masuk kategori rukun Islam. Itu maksudnya bab-bab yang membahas tentang ibadat. Gitu. Bab-bab yang menjelaskan tentang ibadat. Baik yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, yang haram-haramnya, yang makruh-makruhnya, yang mubah-mubahnya, itu masuk dalam fikih ibadat. Kita sholat itu kan pada hakikatnya untuk siapa? Allah. Gitu kan? Ternyata tidak. Kemudian bab ketiga, 4, 5 itu kan kaitannya dengan makhluk, ya kan? Muamalat atau munakahat, fikih yang membahas tentang hubungan antara wanita dan laki-laki. Itu kembali maslahatnya kepada siapa? Manusia. Apalagi muamalat, bab yang ketiga, bab transaksi perniagaan, perdagangan, jual beli. Ada perintah-perintah, ada larangan dan seterusnya. Tidak boleh riba, tidak boleh gharar, nggak boleh ihtikar, tidak boleh ini, tidak boleh itu, penipu atau ghulul atau harta khianat dan seterusnya, dibahas semuanya di dalam bab muamalat, yang itu fikih tadi, ilmu bab muamalat tadi, itu hakikatnya, maslahatnya, kebaikannya, dampak positifnya kembali ke siapa? Manusia itu sendiri, kan gitu. Coba bayangkan gitu, kalau kita mau mendalami khusus tentang bab jual beli, begitu indahnya Islam mengatur itu semua. Unsur kedoliman hilang,
ketika kita ngerti tentang fikih jual beli seperti apa contohnya. Nggak boleh jual beli goror, ketidakjelasan. Pada hakikatnya itu kan jual beli apa? Kedoliman antara untung dan tidak. Ini kan itu jual beli goror ataupun ada di dalamnya unsur judi. Kamu beli ikan saya yang ada di kolam ini harganya 1 juta semuanya. Deal. Nah, tidak boleh, haram. Kenapa? Ikannya masih di kolam. Nggak tahu berapa kilo, pas diambil bisa jadi banyak yang mati. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada ikan ini, ada ikan itu. Ada unsur ketidakjelasan. Kamu beli buah mangga saya di pohon ini, itu sudah lihat kan kamu? Ya. Tapi belum matang, tunggulah. Insya Allah 3, 4, 5 hari lah sudah matang, sudah kuning lah. Berapa semuanya? 1 juta. Gak boleh, haram. Kenapa? Bisa jadi pas mau diambil kalong sudah makan, kelelawar dimakan, kemudian ada yang busuk, ada yang kecil, ada yang belum matang dan seterusnya. Ada ketidakjelasan, ada kerugian yang bisa didapatkan oleh penjual atau pembeli. Apalagi contohnya mancing, ya. Pokoknya sejam 100.000, dapat nggak dapat 100.000, goror juga, nggak boleh. Coba bayangkan. Jual beli apa? Al-kali bil-kali, utang dengan utang. Gak boleh, COD. Nah, apa hukumnya COD? Tahu COD ya? Itu dibahas, silakan dicari. Gak mungkin saya jelaskan di sini. Itu kaitannya dengan maslahat jual beli. Jadi ada unsur keindahan gitu loh dalam transaksi jual beli antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak ada unsur penipuan seperti tadi kali bil kali. Kali bil kali itu pembeli menjanjikan uangnya, penjual menjanjikan barangnya, tapi terjadi akad pada saat itu dan diharuskan terjadi. Ketika barangnya datang harus dibeli. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang namanya dikali bil kali. Kalau misalkan barangnya datang masih ada khiyar di situ, masih ada tawar-menawar, melihat barang dan seterusnya, maka akad terjadi di saat barang datang dan serah terima uang dan barang, bukan kali bil kali lagi ketika pada saat itu. Nah, yang kita yang dilarang al-kali bil kali itu adalah apa? Ketika janjian tadi sepakat kamu harus datangkan barang, kamu harus datangkan uang, tetapi nanti sebulan lagi. Akad ini terjadi tatkala apa? Ketika pembeli menjanjikan uang, penjual menjanjikan barang, dan mewajibkan, melazimkan, mengharuskan akad itu terjadi, maka batal akadnya, tidak boleh, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Tidak boleh. Kecuali ketika sudah janjian seperti itu, tidak melazimkan, masih ada khiyar nanti ketika barang datang dan uang siap. Itu kembalinya kepada unsur kemaslahatan, ketidakadaan unsur apa? Kedoliman tatkala transaksi jual beli. Itu maslahatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Padahal masalah jual beli, masalah perut, kan gitu. Begitu indahnya Islam mengatur itu semua. Setelahnya apa? Jinayat. Jinayat itu perkara pidana, kriminal. Orang membunuh, dibunuh. Orang mencuri, dipotong. Orang begal, ketika harta yang diambil dipotong tangannya. Ketika begal plus bunuh, dia dipenggal kemudian disalib. Ketika begal, bunuh korban, ngambil harta, ya itu dikisos, dipenggal, kemudian disalib. Karena dia begal plus nyuri. Itu yang kuto otorik. Sebagaimana Allah SWT katakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 30-an. Diatur semua oleh Islam, dan itu kembalinya kepada maslahat manusia, sehingga orang mau begal, ngerampok, nyuri, nodong, malak, mikir, karena syariat yang begitu indah ketika diterapkan. Nah, 4 bab yang sudah kita rincikan secara singkat tadi, hanya satu yang kaitannya dengan muamalah kepada Allah. Betul atau betul?
Yang pertama tadi bab ibadat. Ternyata ya, kecuali 3 tadi ya, bab yang kedua, ketiga, keempat itu jelas-jelas kembali kepada maslahat manusia itu sendiri. Ternyata di dalam bab ibadah terdiri di dalamnya, terdapat di dalamnya sebagiannya atau secara keseluruhan kembali juga ke maslahatnya kepada hamba itu sendiri. Ternyata sholat itu banyak manfaatnya. Kata peneliti medis misalkan, ketika ini, ketika itu, ketika wudhu, itu anggota wudhunya jadi bersih dan seterusnya. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ternyata bagus untuk badan. Puasa juga seperti itu. Puasa itu hakikatnya untuk siapa? Lillah kan? Untuk Allah. Ternyata memiliki banyak manfaat kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau kita mau kaji tentang ilmu fikih secara mendalam dari 4 bab tadi, Anda akan merasakan kekaguman yang amat sangat luar biasa. Dan tidak akan mudah Anda melepaskan atribut keislaman Anda sebagai seorang muslim atau muslimah. Benar. Anda akan merasa takjub begitu indahnya, begitu luasnya, begitu sangat komprehensifnya agama Islam ini. Dan ini bukti nyata real kalau agama Islam ini bukan agama yang dibuat oleh manusia. Gak mungkin manusia pinter mencakup semua permasalahan problematika manusia, kecuali Dat yang mengerti segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, manusia yang terbaik, Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab al-ibadat itu kaitannya dengan perbuatan baik kita, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat al-ihsan. Bagaimana tata cara salat yang baik dan benar? Bagaimana tata cara kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, haji, zakat, sedekah, nafkah, dan yang lain-lainnya. Kalau kita bahas begitu banyaknya ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu kembali kepada kembali kepada niatnya lillah ya azza wajalla, tetapi juga manfaatnya kembali kepada manusia. Itu singkatnya, saya nggak baca semuanya biar bisa kita melangkah kepada materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa amal ihsanu fi babil muamalat. Begitupun ihsan, tadi kan ihsan perbuatan baik kepada Allah, al-ibadat, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Itu masuk kaitannya dengan al-ihsan. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bentuk-bentuk perbuatan baik itu apa saja sih? Perbuatan baik itu apa saja sih? Yaitu pertama, hak Allah Anda tunaikan. Hak Allah Subhanahu wa taala Anda tunaikan dari rukun Islam yang sudah kita sebutkan secara singkat tadi. Rukun Islam, insya Allah semuanya tahu. Ada berapa? 6 atau 7? Ada berapa? 6 atau 7? 5. Siapa yang bilang 6, 7? Pilihan sesat itu. Rukun iman baru 6. Gitu. Harus dia masa enggak hafal sih. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itu penting kayak gitu tuh, rukun Islam, rukun iman. Itu harus diketahui. Jadi tahu hak Allah Subhanahu wa taala, hak sesama anak Adam. Kemudian muamalat, yaitu perbuatan yang kedua, perbuatan baik al-ihsan kepada sesama makhluk, sesama manusia. Yaitu apa? Kata beliau di sini, lafaz beliau adalah muamalat. Muamalat itu secara makna bahasa adalah pergaulan gitu ya. Pergaulan. Muamalat apa artinya? Muamalat adalah bukan bank muamalat. Secara bahasa apa? Pergaulan. Hubungan, interaksi sosial bahasa kerennya. Interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Itu diatur di bab muamalat, jual beli, salah satu secara khususnya akhlak kepada orang tua yang sudah kita sebutkan ayat surat An-Nisa ayat 36 tadi. Itu detail tentang muamalat antara manusia. Masya Allah. Artinya kalau kita belajar tentang fikih muamalat begitu dalam sekali. Ketika
menemukan uang di jalan, namanya bab luqotoh, ya. Sesuatu yang hilang, apa yang harus kita lakukan, barang-barang yang tertinggal oleh pemiliknya kita temukan, itu kembali kepada bab luqotoh, bab muamalat juga. Kemudian ada namanya ar-rahnu, gadai, ada namanya al-ijaroh, sewa menyewa, ada namanya ju'alah, simsar, maklar, banyak sekali. Begitu indah Islam, padahal itu membahas tentang hubungan manusia, kaitannya dengan bagaimana manusia itu bisa mendapatkan makanan yang halal, kan gitu. Muamalat, kata beliau di sini, adalah perinciannya, bentuk-bentuk akhlak perbuatan baik terhadap sesama adalah surat An-Nisa tadi. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36 yang sudah kita bacakan tadi atau kemarin sudah kita detailkan. Pertama, orang tua, ya. Kita harus berbuat baik, berbakti kepada mereka, dan sudah kita jelaskan di awal-awal pengajian. Kemudian yang kedua, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat sedarah. Kata beliau di sini, saya singkat saja, saya nggak bacakan. Berbuat baik pada mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, bercantik-cantik diri kepada mereka, maksudnya akhlak yang baik kepada mereka. Jangan mengangkat suara, lemah lembut dan seterusnya, tidak berlaku kasar, tidak omongan jelek ataupun kotor kepada mereka. Mudah memaafkan dari kesalahan mereka, karena terkadang kita lihat banyak sekali perpecahan, pemutusan tali silaturahim. Sekarang kamu sudah tidak adik saya lagi, bukan kakak saya lagi, dan seterusnya. Begitu mudahnya mereka memutuskan tali silaturahim. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahim-rahim kalian. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga berarti masuk neraka, kecuali nggak ada pilihan ketiga, cuma dua pilihan itu, surga atau neraka. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga kita singkatkan lagi, yaitu anak yatim yang sudah kita sampaikan kemarin. Anak yatim ini karena nggak punya ayah, walaupun dia punya ibu, tetap dikatakan anak yatim. Karena apa? Karena dia tidak punya ayah dan dia masih umur belum tamyiz ataupun belum balik, ya, belum dewasa, belum balik. Kalau sudah balik sudah nggak anak yatim lagi, udah gede gitu. Anak yatim, padahal dia sudah umur 20, 25, bisa kerja dan seterusnya. Gitu. Ya, seperti itu maksud dari anak yatim. Harus kita, kata beliau ini, saya bacakan artinya langsung, kita harus jaga harta mereka. Kalau mereka punya harta, dididik dengan baik, jaga mereka dari segala macam bentuk perbuatan yang tercela, yang buruk. Kemudian kata beliau, wal mashi ala ru'usihim, mudah untuk mengelus kepala-kepala mereka. Itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Tapi jangan cuma dielus doang, kasih duit. Om, kapan ngasih duitnya om? Cuman ngelus-lus doang kan gitu. Itu sunnahnya seperti dilus kepalanya. Maksudnya itu kita sayang sama mereka gitu. Kita sayang kepada mereka, kita lus. Ya, jangan sampai dilus doa, ya kasih apalah yang kita bisa kasih gitu. Kemudian orang miskin, kata beliau di sini, yaitu membantu mereka lah, tahu sendirilah apa kebutuhan orang miskin itu. Ibnu Sabil, yaitu orang yang terasing di daerah tersebut karena dia orang jauh. Tersesat lah istilahnya, nggak punya dana untuk balik gitu, istilahnya seperti itu, nggak punya dana untuk pulang, nggak tahu jalan, habis perbekalan, kita wajib untuk menolong dia karena dia orang asing di situ. Bantu, jangan malah diganggu atau disesatkan. Pembantu budak sudah kita sampaikan tadi. Sampai di situ saja kata beliau tentang bentuk-bentuk ihsan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk, sesama manusia, begitupun binatang, begitupun alam semesta ini harus kita
jaga. Allahu ta'ala a'lam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Ya ada. Atau yang di sini? Ada yang komentar? Enggak ada ya? Ya sudah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like ya, share, komen, subscribe gitu ya. Subscribe. Ya, jangan lupa yang nonton nih di YouTube ya, dibantu channel kita disebarkan dan seterusnya biar manfaatnya bisa kemana-mana. Saja wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti tentang bab fikih jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.